Oke, kita lanjut guys. Pembagian kekuatan domain Great Heaven Law sangat aneh. Selain dari pasukan yang memegang itu sendiri, setiap pasukan raja memiliki pasukannya sendiri. Dan jika pasukan raja itu ingin mendapatkan lebih banyak wilayah, mereka harus merebut dan melahap yang lain dengan pasukan mereka sendiri. Dengan demikian, setiap kekuatan raja akan melakukan pengembangan besar pada pasukan mereka, memperkuat mereka. Mengambil pasukan Asura dari Istana Asura, tentara pemecah gunung dari Aula Pemisah Gunung, dan tentara elang darah Balai Elang Darah misalnya. Tentu saja, meskipun pasukan itu kuat, semua orang tahu bahwa yang paling menakutkan yang diketahui publik adalah tentara langsung dari domain Great Heaven Law, tentara Great Heaven Law. Namun, pasukan itu tidak dikendalikan oleh siapapun karena itu milik Kaisar Tidur yang dalam dan tak terduga dan juga penguasa domain yang misterius itu. Adapun pasukan 9 Nether, itu adalah pasukan Istana 9 Nether. Tapi, karena 9 Nether pergi selama bertahun-tahun dan selain dia tidak pandai mengelola pasukannya, pasukan 9 Nether adalah yang terlemah di antara 9 raja ketika dia pergi. Tapi untungnya, Tang Bing berhasil ketika dia tidak hadir dan membiarkan pasukan 9 Nether untuk diperkuat sebagai gantinya. Meskipun masih tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Asura, yang memiliki sumber daya yang cukup. Itu jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Istana 9 Nether, lapangan pelatihan yang luas dipenuhi dengan sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengenakan baju besi hitam, berdiri dengan tenang. Mereka seperti batu besar tanpa gerakan, napas mereka bersatu. Saat mereka bernafas, itu seperti guntur dan kilat, cara yang mengesankan itu sangat menakutkan. Beberapa steik cahaya terbang dan muncul tepat di depan mereka. Itu 9 Nether, Mu Chen, dan saudara perempuan Tang Bing dan Tang Rou. Kami menyambut Tuan Istana, ketika 9 Nether muncul, 1000 sosok seperti batu dengan hormat membungkuk dengan kepalan tangan di dada mereka. Suara teratur terdengar seperti kilat. Mu Chen berdiri di platform tertinggi saat dia melihat pasukan ini yang seperti sepetak awan petir. Sok melintas di matanya juga, ini adalah tentara asli. Napas mereka adalah satu saat energi spiritual menyelimuti mereka. Tidak ada penolakan dari konvergensi mereka. Ini jelas sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kerja sama selama berbulan-bulan. Istana 9 Nether selalu mempertahankan skala 1000 orang. Kami telah memilih metode eliminasi. 100 terakhir dalam tes setiap tahun akan dihilangkan. Sementara sisanya akan menjadi kekuatan Istana 9 Nether. Pada akhirnya menampilkan kekuatan para pendatang baru. Tang Bing dengan ringan tersenyum. Mu Chen sedikit heran saat dia menghela nafas dalam hatinya tentang betapa tangguhnya gadis ini. Dia telah sepenuhnya melepaskan keuntungan dari angka dan memilih kualitas dengan tingkat eliminasi yang begitu kejam. Tapi ini juga alasan mengapa pasukan 9 Nether begitu halus. Semuanya telah mencapai tingkat 3 bencana berdaulat. Beberapa sosok yang berdiri di depan bahkan menunjukkan tanda-tanda samar untuk menerobos ke alam berdaulat. Menghadapi tentara ini, jika mereka menyerang semua bersama-sama, bahkan Mu Chen, yang telah memurnikan Great Solar Undying Body, tidak akan bisa menghindari ketajaman mereka. Cukup bagus, 9 Nether memuji, sepertinya itu hal yang bijaksana untuk menyerahkan pasukan 9 Nether ke Tang Bing. Sebenarnya, ini hanya sesuatu yang berhasil kami capai dengan sovereign spiritual liquid yang kami miliki. Tang Bing tak berdaya tersenyum. Dia ingin memperluas pasukan 9 Nether juga, tetapi ada batasan jumlah cairan spiritual berdaulat yang bisa diperoleh Istana 9 Nether dalam setahun. Jika mereka memperluas paksa, itu mungkin merusak fondasi Istana 9 Nether. Kamu telah melakukannya dengan baik. 9 Nether menepuk bahu Tang Bing. Selama bertahun-tahun, Tang Bing bahkan telah membayar bagiannya dari cairan spiritual berdaulat dan memberikannya ke Istana 9 Nether. Kontribusinya bahkan membuat 9 Nether merasa sedikit bersalah. Tidak apa, Tang Bing dengan ringan tersenyum saat dia melihat pasukan 9 Nether. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin dan terpesona. Mulai hari ini dan seterusnya, Mu Chen akan menjadi penguasa domain Istana 9 Nether. Saat dia berbicara, ada suara-suara lembut yang datang dari pasukan 9 Nether yang seperti batu. Tatapan mereka jatuh ke sosok pemuda di peron saat mereka terdiam. Keheningan pada saat seperti ini adalah representasi yang jelas dari penolakan mereka. Kalian punya pendapat tentang itu? Alis Tang Bing sedikit terangkat saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Komandan Tang Bing,
Tidak ada yang akan berkomentar jika Anda yang memimpin pasukan 9 Nether kami, berdiri di depan istana 9 Nether, ada suara yang bergema. Itu adalah seorang pria dengan tubuh yang kuat. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki tombak di tangannya. Ekspresinya tegas. Kita semua tahu tentang kesulitan yang telah dialami oleh Istana 9 Nether selama bertahun-tahun dan kamu telah meninggalkan bagian cairan spiritual sovereign kamu kepada pasukan 9 Nether kami. Jadi kami menghormati Anda. Jika kata-kata dari sebelumnya adalah perintah, kami pasti akan mengikuti. Tetapi saya khawatir beberapa saudara tidak akan senang. Tatapan Mu Chen jatuh ke pria tegap dengan noda kejutan melintas di matanya. Dia menyadari bahwa kekuatan pria itu telah mencapai alam berdaulat kelas 1, kecuali menilai dari fluktuasi energi spiritual di sekitarnya, dia belum memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat. Kekuatan itu membuat Mu Chen agak terkejut, karena dia tidak pernah menyangka akan ada ahli sovereign di antara pasukan 9 Nether. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa ada dua sosok diam-diam berdiri di samping pria tegap itu. Fluktuasi energi spiritual di sekitar mereka tidak lebih lemah darinya. 3 ahli sovereign realem. Ketiganya adalah yang terkuat di antara 9 pasukan Nether kami. Prestise mereka juga yang tertinggi. Awalnya, mereka semua memiliki harapan untuk menjadi Domain Lord. Tang Rou berdiri di samping Mu Chen saat dia memperkenalkan mereka. Qiu San adalah nama orang yang berbicara. Yang di sebelah kirinya adalah Bei Mo. Sedangkan yang di sebelah kanannya adalah Lan Hai. Mereka awalnya adalah pembudidaya independen, tetapi telah menyinggung sekte dan diburu oleh mereka. Mereka beruntung diselamatkan oleh kami dan bergabung dengan pasukan 9 Nether. Selama bertahun-tahun, mereka setia dan tidak pernah pergi meskipun harga tinggi yang ditawarkan oleh Bloodhawk Hall. Tang Bing menjelaskan. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Bergabung dengan pasukan 9 Nether adalah hasil yang cukup bagus untuk pembudidaya independen biasa. Paling tidak, mereka bisa menerima cairan spiritual sovereign gratis. Tapi Mu Chen sedikit terkejut bahwa mereka bisa menolak suap dari Bloodhawk Hall. Sepertinya ketiganya tahu bagaimana cara bersyukur. Jika kamu ingin pasukan 9 Nether menjadi milikmu, selanjutnya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri, Tang Bing berkata dengan lembut. Dia bisa dengan paksa membuat pasukan 9 Nether untuk mengikuti perintah tetapi pasukan 9 Nether pasti tidak akan puas dengan cara itu, dan melahirkan pemikiran lain di hati mereka. Jadi, terserah pada Mu Chen untuk mencoba dan menjinakkan kuda-kuda yang tidak bisa dijinakkan itu. Mu Chen tersenyum saat dia melangkah maju, sosoknya melintas dan muncul di dalam bidang pelatihan. Kalian tidak akan mematuhiku, Mu Chen melihat 3 sosok yang berdiri di depan. Ketiganya tidak berbicara, tetapi tidak ada rasa hormat dalam tatapan yang mereka lemparkan. Mereka melihat melalui kekuatan Mu Chen, dia adalah penguasa kelas 1. Mungkin dia sedikit lebih kuat dari mereka, tetapi itu jauh dari cukup bagi mereka untuk diyakinkan. Bersama-sama, setidaknya beritahu aku jika kalian memiliki kualifikasi untuk mengungkapkan keenggananmu, Mu Chen berbicara dengan suara tenang. Kemarahan muncul dari mata ketiga pria itu ketika salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, kami belum memperbaiki benda surgawi berdaulat kami. Arti di balik kata-kata mereka adalah bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk diyakinkan jika Mu Chen mencoba untuk menekan mereka dengan badan surgawi yang berdaulat. Aku tidak akan menggunakannya, Mu Chen berkata dengan tenang. Baik, tatapan ketiga pria itu semakin tajam. Tidak ada keraguan saat mereka bertiga melangkah maju. Secara misterius muncul di sekitar Mu Chen, telapak tangan mereka seperti kilat, menargetkan organ vital Mu Chen, ketiganya menunjukkan pemahaman diam-diam mereka dari kerjasama mereka. Energi spiritual tanpa batas bergemuruh seperti guntur di bawah ketiga pria itu. Sosok Mu Chen tidak bergerak saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, kulitnya dengan cepat berubah menjadi perak saat raungan guntur yang dalam bergemuruh dari tulangnya. Dia tidak bergeming saat menghadapi serangan deras ketiganya. Telapak tangan ketiganya mendarat dengan keras melawan Mu Chen saat energi spiritual yang luar biasa keras meledak. Bumi di bawahnya langsung runtuh dan retak, menciptakan jurang besar. Riak yang terlihat bisa dilihat di permukaan tubuh Mu Chen, sosoknya secemerlang perak, bahkan pupil matanya telah berubah menjadi perak dengan kilat yang mengalir di permukaan tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa petir yang telah turun.
Ekspresi dari trio Kyusan mau tak mau berubah saat mereka merasa bahwa di bawah telapak tangan mereka, itu seperti batu besar yang telah dihaluskan oleh kilat berkali-kali, tidak bisa dihancurkan. Tubuh fisik yang sangat kuat, hati ketiganya berkelebat karena terkejut. Mereka telah menyempurnakan tubuh fisik mereka di masa lalu, tapi dibandingkan dengan Mu Chen, jaraknya terlalu besar. Mundur, petir meledak dari murid perak Mu Chen. Sinar pencahayaan menyebar sebagai kekuatan energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Tubuh trio Kyusan tersentak saat mereka terbang kembali dengan cara yang menyedihkan, meninggalkan bekas yang dalam di tanah di bawah kaki mereka. Bisikan dalam datang dari Istana Sembilan Nether dalam sekejap juga. Banyak orang terkejut di mata mereka, karena mereka tidak menyangka bahwa kerjasama antara trio Kyusan bahkan tidak bisa menggerakkan pemuda di depan mereka sedikit pun. Betapa tangguhnya, Tang Rou berseru dengan matanya yang penuh dengan keterkejutan. Tang Bing dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia melihat sosok ramping yang berdiri di depan pasukan Sembilan Nether. Sosok itu tampaknya memiliki sikap yang mengejutkan yang membuat orang lain sulit mengalihkan pandangan mereka. Pemuda itu tampaknya memiliki pesona yang unik. Tidak heran kakak Sembilan Nether menganggapnya sangat penting. Datang lagi jika kalian masih belum yakin. Mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap ketiganya. Ketiganya tersenyum pahit setelah mendengar kata-kata Mu Chen dan mereka menggelengkan kepala dengan sedih. Kesenjangan itu terlalu besar, mereka tidak bisa melakukan apapun pada tubuh fisik Mu Chen, bahkan dengan mereka bertiga bersama-sama, pertarungan ini tidak pada level yang sama. Melihat reaksi mereka, cahaya perak di permukaan tubuh Mu Chen berangsur-angsur memudar. Saat cahaya perak memudar, tanda petir di dadanya di bawah pakaiannya juga menghilang secara diam-diam. Menghitungnya, sebenarnya ada 10 rune. Tanpa sadar, Mu Chen telah mencapai sukses besar dengan fisik dewa petirnya. Tidak heran mengapa dia berani menahan serangan ketiganya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tuan Domain Mu Chen, ketiganya mundur selangkah saat mereka memanggil dengan suara yang dalam dengan tangan ditangkupkan. Di bawah kekuatan Mu Chen, mereka tidak punya pilihan lain selain diyakinkan. Kami menyapa Tuan Domain Mu Chen, ketika ketiganya tidak punya pilihan lain selain diyakinkan, pasukan Sembilan Nether menundukkan kepala mereka saat suara gemuruh yang teratur terdengar di seluruh lapangan. Mu Chen dengan tenang melihat tentara yang tampak seperti awan petir dan mengalihkan pandangannya ke Kyusan dan dua lainnya. Kalian adalah senior dari pasukan Sembilan Nether. Setelah bertahun-tahun, kalian tidak pergi ketika pasukan Sembilan Nether berada pada saat yang paling sulit. Sebagai tuan domain yang baru, saya secara alami akan memberi penghargaan dan hukuman yang adil. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak. Setelah melihat tatapan heran Kyusan dan dua lainnya, dia melanjutkan pidatonya. Ini adalah metode pemurnian tubuh surgawi api surgawi. Saya akan memberikannya kepada kalian bertiga di masa depan. Tubuh surgawi api surgawi, Kyusan dan dua lainnya mengubah wajah mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan tidak percaya. Badan surgawi api surgawi yang merupakan peringkat ke-97. Tidak hanya mereka, bahkan pasukan Sembilan Nether pun ikut ribut. Mereka secara alami telah mendengar tentang tubuh surgawi api surgawi. Pada saat ini, mata mereka terbakar api. Meskipun tubuh surgawi api surgawi diberi peringkat ke arah belakang, itu masih merupakan tubuh surgawi yang berdaulat. Itu berkali-kali lebih kuat daripada benda surgawi sovereign yang tidak berperingkat itu. Bahkan di domain Great Heaven Law, benda surgawi yang berdaulat dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh sembarang orang. Tapi, sekarang, Mu Chen menggunakannya sebagai hadiah, tangannya tidak kecil. Terima kasih, Tuan Domain. Di bawah godaan tubuh surgawi api surgawi, wajah trio Kyusan berubah bersemangat saat mereka menangkupkan tangan mereka dan berbicara dengan hormat. Ketidakpuasan yang mereka miliki di hati mereka juga dihilangkan. Lagi pula, seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan benda surgawi api surgawi sebagai hadiah, terlepas dari usianya, temperamennya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Mu Chen melambaikan tangannya dan menyapu pandangannya ke seberang lapangan. Di masa depan, selama ada kontribusi yang cukup, Anda tidak hanya dapat memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang cukup untuk menerobos ke alam berdaulat. Setelah terobosan yang berhasil, Anda juga akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakan metode kultivasi dari tubuh surgawi api surgawi. Tentu saja, apakah kamu bisa berhasil memperbaikinya akan tergantung pada dirimu sendiri.
Keributan lain pecah di antara pasukan 9 Nether. Banyak orang memiliki tatapan panas saat mereka menjilat bibir mereka. Mereka tahu tentang situasi Istana 9 Nether selama bertahun-tahun, jadi mereka hemat dengan menggunakan Sovereign Spiritual Liquid. Meskipun tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun, siapapun akan berharap bahwa mereka dapat memperoleh lebih banyak cairan spiritual berdaulat untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka. Selanjutnya, menerobos ke Sovereign Realm membutuhkan sejumlah besar Sovereign Spiritual Liquid, jadi mereka perlu bersiap untuk waktu yang lama. Tapi kata-kata Mu Chen telah menyelesaikan kekhawatiran terbesar mereka, belum lagi bahwa masih ada godaan dari Heavenly Flame Celestial Body. Tapi, Istana 9 Nether kita telah mengistirahatkan diri kita sendiri, bagaimana kita akan mendapatkan kontribusi pertempuran? Ada beberapa orang yang tajam di Istana 9 Nether yang berbicara dengan nada lembut. Semua orang pulih saat mereka menganggukkan kepala. Selama bertahun-tahun, pasukan 9 Nether mereka tidak pergi berperang. Meskipun wilayah mereka direbut, tidak ada pemimpin di Istana 9 Nether mereka, jadi mereka tidak berani bertindak. Itu adalah masa lalu, Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Di masa depan, kami akan mengambil kembali milik kami. Jika ada yang berani menggertak kami, Anda diizinkan untuk bertindak, karena kita tidak akan lagi memiliki hari-hari yang mudah. Jika Anda tidak puas, Anda dapat meninggalkan pasukan 9 Nether. Di masa depan, pasukan 9 Nether akan menjadi tombak paling tajam dari Istana 9 Nether dan menghadapi musuh manapun. Meskipun pidatonya tenang, itu membuat semua orang di pasukan 9 Nether tercengang. Setelah itu, tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Beberapa orang bahkan memiliki mata merah. Sudah terlalu sulit bagi mereka selama bertahun-tahun. Di antara domain Great Heaven Law, pasukan 9 Nether mereka memiliki kedudukan terendah. Kemanapun mereka pergi, mereka akan menarik tatapan menghina. Beberapa orang jahat bahkan menyebut Istana 9 Nether mereka sebagai istana wanita, pasukan 9 Nether mereka sebagai pasukan wanita. Namun, selama bertahun-tahun, Istana 9 Nether telah memilih untuk menanggung segala macam provokasi. Pada akhirnya, mereka bahkan harus menawarkan kualifikasi untuk Great Law Gold Pond dengan tangan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi mati rasa. Jadi ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, itu menyalakan api di hati mereka. Pada saat ini, gelombang pasang menyapu hati mereka dan mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri. Kami akan mengikuti perintah dari Domain Lord. Setiap anggota pasukan 9 Nether menegakkan tubuh mereka saat mereka meraung sekaligus. Suara mereka seperti ledakan guntur. Di atas panggung, Tang Bing mau tak mau menggigit bibirnya yang merah. Tatapannya menatap siluet ramping itu, tidak peduli seberapa kuat dia menunjukkan. Dia bukan laki-laki, sehingga tidak memiliki sifat berdarah panas yang dimiliki seorang pria jauh di dalam tulangnya. Meskipun pasukan 9 Nether menghormatinya, sulit bagi hati mereka untuk menyapu gelombang seperti sekarang. Bagaimana itu? Nine Nether bertanya, tersenyum. Tang Bing dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia tertawa samar. Kakak 9 Nether memiliki penglihatan yang bagus. Mu Chen jauh lebih baik daripada Cao Feng. Kata-katanya terhenti saat dia dengan ringan cemberut dan menunjukkan ekspresi muda dan bodoh yang jarang dimiliki seorang gadis. Orang itu terlalu murah hati. Bagaimana saya akan mengeluarkan begitu banyak cairan spiritual berdaulat? Tang Bing adalah pengurus rumah tangga Istana 9 Nether. Setiap tetes Sovereign Spiritual Liquid berada di bawah kendalinya. Di masa lalu, tangannya kencang saat mereka melewati hari-hari mereka. Bagaimana dia bisa menjadi seperti Mu Chen, yang berbicara begitu megah tentang menyediakan cairan spiritual penguasa yang cukup untuk menerobos alam berdaulat. Dia mencoba untuk memelihara pertempuran dengan pertempuran. Nine Nether dengan malas meregangkan pinggangnya saat rasa dingin melintas di matanya yang ramping. Seperti yang dikatakan Mu Chen sebelumnya, Istana 9 Nether akan berubah mulai besok dan seterusnya. Kami akan mengambil kembali barang-barang yang menjadi milik kami. Tang Bing diam-diam menganggukkan kepalanya, dia memiliki sedikit harapan di hatinya. Dia secara alami berharap untuk melihat Istana 9 Nether dipenuhi dengan individu-individu yang kuat dan berdarah panas, membiarkan musuh merasakan balas dendam yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, Istana 9 Nether telah menderita segala macam penindasan. Bukannya dia tidak marah di dalam hatinya, tetapi situasinya lebih kuat daripada orang.
Raja Elang Darah mencoba memaksa mereka melakukan langkah yang salah, sehingga dia punya alasan untuk membubarkan Istana Sembilan Nether mereka. Jadi, bahkan jika dia harus menanggung penderitaan, dia pasti tidak akan memberikan lawan mereka kesempatan. Mu Chen agak puas dari kemegahan yang ditampilkan oleh Istana Sembilan Nether dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi berbicara saat dia berbalik dan kembali ke peron. Dia tahu bahwa dia sudah benar-benar mendapatkan pengakuan dari seluruh pasukan Sembilan Nether. Tidak pernah berpikir bahwa metode lobak dengan tongkatmu ini akan sangat terampil. Nine Nether tersenyum sambil menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum sebagai tanggapan, metodenya ini bukanlah sesuatu yang baru, tapi itu yang paling efektif. Pasukan Sembilan Nether cukup bagus, Mu Chen memuji. Dia sangat puas dengan pasukan Sembilan Nether. Baik itu keagungan atau kekuatan, pasukan Sembilan Nether ini tidak lemah. Hanya ada satu kekurangan, terlalu sedikit anggota. Padahal, potensinya sangat besar. Itu sudah pasti, Tang Bing tersenyum, jejak kebanggaan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencurahkan seluruh hatinya ke dalamnya. Kalau tidak, bagaimana Istana Sembilan Nether yang telah kehilangan Sembilan Nether bertahan sampai dia kembali? Kamu telah bekerja keras kakak Tang Bing, Mu Chen berkata dengan lembut. Setelah kehilangan Sembilan Nether, Tang Bing telah berkontribusi banyak dan mampu melatih pasukan Sembilan Nether ke level ini, sambil menahan segala macam provokasi. Memang tidak nyaman bagi seorang gadis seperti dia untuk mencapai sebanyak ini. Tidak heran dia sangat dihormati oleh pasukan Sembilan Nether. Bahkan trio Kyusan pun sama. Mu Chen tahu bahwa jika mereka menghormati Nine Nether, maka apa yang mereka miliki untuk Tang Bing adalah rasa hormat yang tulus. Tang Bing sedikit tercengang, dia melihat wajah tersenyum di depannya dan titik lembut hatinya sepertinya terbentur. Hidungnya sedikit asam, dia tidak pernah berbicara tentang keluhannya selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada keluhan. Setelah kehilangan Sembilan Nether, Istana Sembilan Nether membutuhkan seseorang untuk menahannya, dan dia adalah contohnya. Jadi dia hanya bisa bersikap dingin saat dia bekerja keras dan bertahan sampai kembalinya Nine Nether. Yakinlah, kakak Tang Bing, saya akan menghancurkan mereka yang berani datang memprovokasi Istana Sembilan Nether sampai-sampai orang tua mereka tidak akan mengenali mereka di masa depan. Mu Chen tersenyum. Senyum di wajahnya bersinar dan hangat sekarang, menyebabkan wajah Tang Bing menjadi sedikit merah. Jarang tidak ada muka dingin yang biasanya dia miliki saat dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tapi jangan ucapkan kata-kata itu demi mengucapkannya, kamu harus mempertimbangkan sejumlah besar cairan spiritual penguasa yang dibutuhkan untuk pasukan Sembilan Nether. Jumlah besar itu tidak cukup. Bahkan jika kami menjualmu, ekspresi Tang Bing dengan cepat kembali normal saat dia melihat Mu Chen dan tertawa. Mu Chen mengangguk, itu memang masalah. Saat ini, wilayah di bawah Istana Sembilan Nether sepenuhnya disita. Jumlah cairan spiritual sovereign tidak bisa bertahan lama. Jadi mereka masih harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk bertahan lama. Kami hanya bisa bergantung padamu mengenai masalah ini, tapi aku akan terus mengawasi Raja Elang Darah. Sembilan Nether ringan tersenyum. Menurut aturan domain Great Heaven Law, tidak ada raja yang bisa mengambil tindakan langsung. Setiap kompetisi hanya bisa bergantung pada bawahan mereka. Lebih jauh lagi, alasan mengapa Raja Elang Darah tidak takut pada mereka adalah karena dia tidak percaya bahwa Istana Sembilan Nether bisa menang melawan Aula Elang Darahnya dengan jumlah orang yang sedikit. Mu Chen mengangguk sambil meregangkan pinggangnya, tatapannya diarahkan ke kejauhan dan tumbuh sedikit tajam. Setelah kompetisi untuk Great Law Gold Pond, kita akan mulai mengambil kembali milik kita. Bagaimana persiapanmu? Tang Bing penasaran saat dia bertanya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir bahwa Istana Sembilan Nether mereka akan berpartisipasi di Great Law Gold Pond, jadi pasukan lain akan memperhatikan mereka. Semuanya seperti yang direncanakan. Mu Chen tersenyum ringan saat matanya yang cemerlang dipenuhi dengan kemegahan kepercayaan diri. Dia telah memurnikan Great Solar Unding Body, sehingga tidak lagi takut pada lawan dengan level yang sama. Tapi, pertempuran ini sangat penting baginya dan Istana Sembilan Nether, jadi dia tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Mu Chen dengan ringan menggosok gelang biji mustardnya dan tiba-tiba teringat seni sembilan naga dan gajah yang dia peroleh dari Liu Ming. Mu Chen diam-diam duduk sendirian di puncak gunung di Istana Sembilan Nether. Di antara telapak tangannya, ada gulungan emas yang perlahan berputar.
terus-menerus memancarkan riak cahaya keemasan darinya. Mu Chen tiba-tiba membuka matanya yang telah lama tertutup. Dia menundukkan kepalanya, melihat gulungan emas dengan matanya yang penuh dengan kebingungan dan keheranan. Gulungan emas secara alami adalah seni 9 naga dan gajah yang dia dapatkan dari Liu Ming. Mu Chen telah mempelajarinya selama 3 hari terakhir, tetapi fakta yang mengejutkan adalah tidak ada hasil apapun selama 3 hari itu, sedemikian rupa sehingga dia bahkan belum menemukan pijakan pada seni 9 naga dan gajah. Ekspresi Mu Chen berubah tidak teratur dan dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat segel berubah, energi spiritual tak terbatas tersapu. Itu benar-benar berubah menjadi naga spiritual ungu kecil yang mendarat di telapak tangannya. Naga ungu meraung dengan raungan naga yang samar-samar bergema. Ketika Mu Chen mengirim telapak tangan, naga ungu bersiul dan membanting keras ke puncak gunung, menciptakan jurang besar di atasnya dalam sekejap. Mu Chen menatap jurang itu dengan alisnya yang dirajut lebih erat. Naga ungu yang telah dia sempurnakan sebelumnya adalah melalui teknik kultivasi seni 9 naga dan gajah, itu terbentuk seperti yang dia harapkan, tapi kekuatannya sangat buruk. Dengan kekuatan Mu Chen, dia bisa dengan mudah meratakan gunung di depannya dengan lambaian telapak tangannya. Tetapi ketika dia menggunakan seni 9 naga dan gajah, kekuatannya malah berkurang. Seni 9 naga dan gajah ini aneh, bagaimana seperti ini? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat kebingungan terlihat di matanya. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia menemukan divine art yang begitu aneh. Tidak heran seseorang benar-benar mengambil seni surgawi peringkat semu sempurna untuk dilelang. Hal ini sulit untuk dibudidayakan. Mu Chen menunjukkan ekspresi merenung di wajahnya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada gulungan emas. Kekuatan seni 9 naga dan gajah tidak seperti yang dia harapkan. Itu berarti metode kultivasinya salah. Tapi, bukankah divine art semuanya dikultivasikan dengan cara ini? Mu Chen sedikit menyipitkan matanya saat teknik kultivasi seni 9 naga dan gajah mengalir ke pikirannya. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika dia mencoba untuk melihat apakah dia melewatkan sesuatu. Mu Chen mempertahankan keadaan ini selama kira-kira 1 jam saat ekspresinya berhenti, indranya yang tajam berhenti pada sebuah kalimat dari nyanyian kultivasi. Energi yang membentuk naga dan gajah, Mu Chen mengerutkan alisnya saat cahaya berkedip di pupil hitamnya. Apakah itu menyiratkan untuk membentuk naga dan gajah dengan energi spiritual? Tapi dia sudah mencobanya. Mungkin formasinya salah, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, jantungnya tersentak saat kesadarannya tenggelam ke laut berdaulat. Di laut sovereign yang bercahaya ungu, energi spiritual tanpa batas terus bersiul. Roh Mu Chen perlahan muncul di atas laut berdaulat, berdiri di atas lautan dengan ekspresi merenung. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Kecepatan tangannya membentuk segel semakin cepat. Pada akhirnya, gambar-gambar yang diciptakan sangat mempesona mata. Bangkit, sebuah kulit yang dalam terdengar dari mulut roh Mu Chen. Seluruh laut berdaulat berubah menjadi kekerasan saat pilar energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala. Pilar-pilar itu terjalin di langit, dan energi spiritual mendatangkan malapetaka di titik pertemuan, samar-samar membentuk naga ungu besar. Naga besar itu beristirahat di cakrawala saat fluktuasi energi spiritual yang dominan mendatangkan malapetaka yang mirip dengan lolongan tornado. Naga ungu ini dibentuk dengan segel pembentuk naga dari seni 9 naga dan gajah. Kekuatannya tidak biasa. Namun, ada sesuatu yang kurang pada naga raksasa ini. Itu seperti artefak surgawi tanpa spiritualitas apapun. Roh Mu Chen melambaikan tangannya, mengusir naga besar itu, menyebabkan energi spiritual yang agung kembali ke laut berdaulat. Dia menutup matanya sekali lagi dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Pikiran yang mendalam ini memakan waktu setengah hari. Setengah hari kemudian, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat laut berdaulat yang berwarna ungu. Di permukaan laut, ada api ungu samar yang menggeliat dengan lembut. Ini adalah api abadi. Mu Chen menginjak kakinya, menyebabkan energi spiritual melambung ke cakrawala sekali lagi. Seiring dengan perubahan segelnya, sosok naga ungu besar terbentuk di langit. Tapi kali ini, ketika naga ungu terbentuk, ada api ungu yang tiba-tiba tersapu dari laut berdaulat dan menyelimuti naga ungu besar itu.
Api ungu membakar naga ungu besar itu, menyebabkan ukuran naga itu menyusut dengan cepat. Selanjutnya, tubuh naga itu mulai berubah berkilau seperti naga kristal ungu dari jauh. Juga, api ungu menggeliat di mata naga ungu besar itu. Dalam sekejap, naga itu tampak hidup kembali. Itu langsung diberikan kehidupan untuk sesuatu yang tidak bernyawa dan diciptakan dengan energi spiritual. Ketika ukuran naga ungu menyusut menjadi sekitar 100 kaki, tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi permata, memancar dengan cahaya. Naga ungu meraung ke arah langit. Saat auman naga terdengar di laut berdaulat, itu mengangkat riak yang tingginya berjuta-juta kaki. Naga ungu melonjak melintasi cakrawala saat raungan naga bergetar, tiba-tiba bersiul dan menyelam ke laut berdaulat. Menurunkan kepalanya, Mu Chen melihat naga ungu di kedalaman laut berdaulat, seolah-olah tertidur. Saat sedang tidur, api ungu menggeliat di tubuhnya, seolah-olah api sedang memperbaikinya. Mu Chen memandangi naga ungu di kedalaman laut berdaulatnya saat jejak wawasan melintas di matanya. Ternyata seni 9 naga dan gajah ini tidak bisa dieksekusi dengan cara biasa. Itu harus terlebih dahulu disempurnakan di laut berdaulat, memelihara dan menyembunyikannya, pada saat yang sama, membiarkannya bergerak dalam energi spiritual dan terus disempurnakan. Selanjutnya, pemurnian naga ungu membutuhkan bahan yang unik, seperti Undying Flames, untuk menghidupkannya, hanya energi unik yang tercampur selama kilang yang dapat menghidupkannya. Energi yang membentuk naga dan gajah bertemu saat mereka melahap langit dan bumi. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat matanya tumbuh lebih cemerlang. Detik berikutnya, tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel saat dia melolong, gajah membentuk segel. Energi spiritual agung lainnya melonjak ke cakrawala, tapi kali ini, itu tidak membentuk naga ungu tetapi gajah ungu besar. Gajah besar itu berjalan di cakrawala seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit dan bumi, megah dan spektakuler. Mu Chen juga telah menggabungkan Undying Flames menjadi gajah besar. Dalam sekejap, api menari-nari di matanya, seolah-olah itu hidup. Naga dan gajah bertemu, Mu Chen mengangkat tangannya. Naga ungu bersiul saat terbang keluar dari kedalaman laut berdaulat dan bertabrakan dengan gajah ungu besar di langit. Naga dan gajah bertabrakan satu sama lain saat cahaya ungu mendatangkan malapetaka dalam sekejap. Bola cahaya ungu cemerlang muncul di cakrawala. Bagian dalam bola cahaya itu adalah seekor naga dan seekor gajah yang tampaknya telah berkumpul bersama. Naga dan gajah bertemu saat energi yang menakutkan meledak. Cahaya ungu terlihat berkedip-kedip karena menghasilkan bola cahaya energi yang mengerikan. Itu tumpul saat energi spiritual yang tak terbatas menyebar, mendatangkan malapetaka dan bola cahaya langsung berubah menjadi kilauan energi spiritual yang jatuh dari langit. Mu Chen tercengang ketika dia melihat adegan ini. Dia sudah sampai sejauh ini, bagaimana dia masih gagal? Seni 9 naga dan gajah ini benar-benar aneh. Mu Chen menatap percikan cahaya yang menutupi langit saat dia mengertakkan gigi. Jika orang biasa gagal sampai sejauh ini, hati mereka akan menjadi dingin. Tapi untuk Mu Chen, itu telah menghasut keras kepala di hatinya. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menangani Divine Art yang terkutuk ini. Segel tangannya berubah lagi. Energi spiritual bersiul di laut berdaulatnya saat naga ungu dan gajah terus-menerus dibentuk dan berkumpul bersama. Namun semua usahanya berakhir dengan kegagalan. Roh Mu Chen terengah-engah. Dia sudah kehilangan hitungan berapa kali dia gagal. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia terus gagal pada langkah terakhir. Apa yang disebut konvergensi naga dan gajah, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung bersama dan melepaskan kekuatan mengerikan pada saat yang sama. Itu bahkan tidak mungkin, gumam Mu Chen dengan gigi terkatup. Dalam indranya, tampak baginya bahwa naga dan gajah akan mulai larut saat mereka bersatu. Itu seperti dua nyala api yang menyala bersama dan tidak dapat membawa perubahan apapun. Dia bisa merasakan bahwa jika dia bisa berhasil dalam langkah ini, dia akan bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari seni 9 naga dan gajah ini. Tapi langkah itu tidak semudah itu. Roh Mu Chen diletakkan di lautan saat tatapannya terus-menerus berkedip saat pikiran dengan cepat beredar di benaknya seperti kilat. Kekuatan sebenarnya dari seni 9 naga dan gajah terletak pada langkah terakhir. Bahkan jika dua kekuatan dari atribut yang sama berhasil menyatu, itu hanya sedikit peningkatan kekuatan.
Mungkinkah itu membutuhkan energi dari atribut yang berbeda? Mu Chen menyipitkan matanya, energi spiritual di tubuhnya telah menyatu dengan api abadi. Dengan demikian, naga dan gajah yang diciptakan dengan energi spiritualnya akan memiliki atribut yang sama. Dia membutuhkan energi unik dengan atribut berbeda yang sebanding dengan Undying Flames. Tapi di mana dia akan menemukan energi itu? Ekspresi Mu Chen dengan cepat berubah. Detik berikutnya, cahaya spiritual melintas di benaknya. Di puncak gunung, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel. Tak lama setelah itu, petir berkedip saat suara ledakan menggelegar terdengar dari tubuhnya. Seiring dengan suara-suara itu, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kilat. Guntur tiba-tiba berdering melintasi laut berdaulat saat kilat hitam jatuh dari cakrawala. Roh Mu Chen melambaikan tangan kecilnya, dan energi spiritual berkumpul bersama saat itu berubah menjadi gajah besar sekali lagi. Tapi kali ini, gajah besar itu melolong saat melahap petir hitam yang turun. Gajah besar yang berwarna ungu dengan cepat berubah menjadi gajah hitam besar dengan kilat berkedip di atasnya. Mu Chen sedang melihat gajah petir hitam dengan sukacita di matanya. Dia melambaikan telapak tangannya saat naga ungu yang terbakar dengan api ungu bersiul dan melayang di depan gajah petir hitam. Naga api ungu, gajah petir hitam, dua sosok kolosal yang berbeda melayang di atas cakrawala saat riak destruktif samar berfluktuasi dengan tenang. Mata Mu Chen yang memancar dengan kilau menyilaukan. Itu adalah perasaan ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni sembilan naga dan gajah. Di puncak gunung, mata Mu Chen, yang tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Salah satu matanya dipenuhi dengan api ungu, sementara yang lain berkedip-kedip dengan kilat hitam, tampak sangat misterius dan aneh. Dia tiba-tiba berdiri dan melambaikan tangannya. Dua garis cahaya dengan cepat terbang dari telapak tangannya dengan kecepatan kilat, berubah menjadi naga ungu besar dan gajah petir hitam yang bisa dilihat dari cakrawala. Kedua sosok kolosal itu melayang di atas cakrawala saat mereka menyebabkan fluktuasi energi spiritual di wilayah ini sangat mendidih. Naga dan gajah bertemu, Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangan saat auman naga dan lolongan gajah bergema di cakrawala. Kedua sosok kolosal itu terbang keluar. Mereka seperti meteor yang melesat melintasi cakrawala dan bertabrakan. Gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Kedua atribut sangat bentrok bersama, menyebabkan ruang terdistorsi. Api ungu dan kilat hitam menggeliat dengan keras saat cakram cahaya berukuran kira-kira 1 kaki perlahan terbentuk. Dis cahaya terbelah menjadi ungu dan hitam dengan naga ungu dan gajah hitam di atasnya. Itu seperti naga surgawi dan mutiara gajah dengan dua kekuatan energi mengerikan yang berkumpul bersama, menyebabkan perubahan yang menakjubkan. Retakan, ruang sepertinya tidak bisa menahan energi ini saat retakan halus mulai menyebar. Wajah Mu Chen juga berubah muram pada saat ini karena energi itu tampaknya telah melampaui kendalinya. Seni sembilan naga dan gajah ini benar-benar menakutkan. Energi keras berdenyut pada cakram cahaya naga dan gajah, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Frekuensi denyutan meningkat pada cakram cahaya naga dan gajah dan mengeluarkan suara mendengung di bagian akhir. Melihat situasinya, Mu Chen segera menjentikkan jarinya saat cakram cahaya naga dan gajah berubah menjadi seberkas cahaya ganas yang terbang ke kejauhan. Mu Chen baru saja melemparkan cakram cahaya naga dan gajah yang berada di luar kendalinya, dan sudut bibirnya berkedut, menyadari bahwa itu diarahkan ke Istana Sembilan Nether. Sinar cahaya melesat melintasi cakrawala saat dengan cepat turun menuju Istana Sembilan Nether. Garis cahaya melesat keluar dari Istana Sembilan Nether, muncul di cakrawala. Yang muncul adalah Nine Nether. Dia juga sedikit kaget saat melihat serangan yang masuk. Tak lama setelah itu, ada kemarahan dan senyum di wajahnya ketika dia melihat asal-usul serangan itu. Orang itu, Nine Nether menggerutu saat dia mengulurkan tangannya. Tak lama setelah itu, energi spiritual yang tak terbatas tersapu, membentuk sayap cahaya yang luas. Sayap terlipat bersama seperti perisai untuk melindunginya. Dis cahaya naga dan gajah bertabrakan dengan keras terhadap sayap cahaya. Dalam sekejap, gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan mendatangkan malapetaka. Melihat dari jauh, mereka seperti kembang api besar. Semua orang di Istana Sembilan Nether juga mengangkat kepala karena terkejut setelah menonton adegan ini.
Gelombang kejut energi spiritual yang disebabkan oleh ledakan cakram cahaya naga dan gajah sepenuhnya ditangkis oleh sayap cahaya. Namun, saat gelombang kejut menghilang, sayap cahaya juga mulai runtuh, bersama dengan ekspresi heran yang tertulis di wajah cantik Nine Nether. Satu lapisan pertahanannya benar-benar dihancurkan oleh serangan Mu Chen. Meskipun hanya dibentuk dengan santai, kekuatannya sebagai penguasa kelas 4-3 tingkat di atas Mu Chen, itu adalah jarak yang tidak dapat dilengkapi dengan metode apapun dengan mudah. Tatapan Nine Nether berkedip saat dia melangkah maju dan langsung muncul di hadapan Mu Chen, yang berada di puncak gunung yang jauh, yang terakhir memiliki ekspresi malu ketika dia dengan cepat berkata, "Itu adalah kesalahan, kesalahan." Apa itu sebelumnya? Nine Nether tidak menyalahkan Mu Chen, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini seni 9 naga dan gajah dari pelelangan. Mu Chen tidak menyembunyikannya darinya saat dia menjawab sambil tersenyum. "Oh, Anda telah berhasil mengolahnya." Alis Nine Nether berkedut dengan lembut saat kejutan di matanya semakin dalam. Dia telah melihat gulungan Divine Art itu sebelumnya dan tidak tahu bagaimana mengolahnya. Tapi sekarang, Mu Chen telah berhasil mengolahnya. "Saya baru saja berhasil menyentuh pijakannya." Mu Chen mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan apapun dari Nine Nether dan dia memberitahu dia wawasan apa yang dia dapatkan darinya. Mendengar kata-katanya, Nine Nether dengan ringan mengerutkan alisnya, jadi ternyata seni 9 naga dan gajah ini tidak bisa langsung dieksekusi dan harus dibentuk di Laut Berdaulat terlebih dahulu. Juga, menurut apa yang baru saja Anda katakan, naga dan gajah harus dibentuk dengan dua kekuatan dari dua atribut yang berbeda. Mu Chen mengangguk. Itu adalah poin yang paling krusial dan menantang, jika bukan karena fakta bahwa dia sebelumnya telah mengembangkan fisik Dewa Petir, sehingga memiliki kekuatan petir, dia mungkin tidak akan berhasil mengembangkan seni 9 naga dan gajah. Kekuatan energi petir Anda bergantung pada fisik Dewa Petir, jadi saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk sepenuhnya mengolah seni 9 naga dan gajah ini hingga selesai dengan energi petir ini. Meskipun Nine Nether belum mengolah seni 9 naga dan gajah, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang dengan pengalaman yang luas seperti yang dia katakan setelah merenung sebentar. Mendengar kata-katanya, Mu Chen menganggukkan kepalanya juga dengan alisnya yang menyatu. Saat ini, dia baru saja menyelesaikan kultivasi awal seni 9 naga dan gajah. Dengan demikian, dia hampir tidak bisa mendukungnya dengan energi petir dari fisik Dewa Petir. Namun, begitu pencapaiannya telah masuk jauh ke dalam, energi petir yang dia butuhkan pasti tidak akan menjadi sesuatu yang bisa didukung oleh energi petir ini. Seni 9 naga dan gajah, di puncaknya, bisa membentuk 9 naga dan 9 gajah. Saat ini, Mu Chen baru saja menciptakan seekor naga dan gajah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mu Chen menggaruk kepalanya saat dia berkata, menatap Nine Nether. Nine Nether merenung sebentar dan tertawa, sulit untuk dikatakan. Tetapi pada saat yang sama, juga mudah untuk dikatakan, hanya menyatu dengan energi lain dengan atribut petir. Saat ini, energi spiritual Mu Chen telah menyatu dengan Undying Flames. Selama dia menyatu dengan energi petir lain, energi spiritualnya akan memiliki dua atribut. Jadi, itu sangat cocok untuk seni 9 naga dan gajah. Mu Chen tidak bisa membantu memutar matanya. Saat itu, ketika dia menyatu dengan Undying Flames, dia sangat menderita, dan saat ini, dia harus menyatu dengan energi lain dengan atribut unik. Bahaya dan ketangguhannya bukan hanya 1+1, banyak ahli sovereign tidak berani melebur dengan dua energi dari dua atribut berbeda dalam masa hidup mereka. Dalam sekejap, jika ada bentrokan antara dua energi, efek sampingnya pasti tidak kecil. Meskipun sangat sulit bagi orang lain, ada peluang sukses untuk Anda. Bagaimanapun, Anda sebelumnya telah mengembangkan fisik Dewa Petir. Dengan demikian, tubuh Anda dan energi spiritual dalam tubuh Anda akan memiliki beberapa kompatibilitas terhadap energi petir. Jadi kamu hanya diminta untuk melebur dengan energi petir lain yang tidak lebih lemah dari Undying Flames. Anda bisa mencobanya, 9 Nether berkata dengan serius. Sebuah energi petir yang tidak lebih lemah dari api abadi. Mu Chen pahit tersenyum. The Undying Flames bukanlah kubis di warung pinggir jalan. Tidak mudah untuk menemukan energi petir yang sebanding dengan Undying Flames. Karena tidak perlu terburu-buru, kamu bisa mencarinya secara perlahan. Jika Anda ditakdirkan, Anda akan menghadapinya.
Nine Nether dengan ringan menepuk bahu Mu Chen dengan tangannya yang seperti batu giok saat dia menghibur. Mu Chen mengangguk, ini satu-satunya cara. Tapi untungnya, dia tidak terburu-buru untuk itu karena seni 9 naga dan gajah sudah cukup baginya untuk perlahan-lahan menyelidiki jalannya. Dalam 3 hari, kompetisi Great Law Gold Pond akan dimulai. Nine Nether memandang Mu Chen dengan matanya yang cemerlang saat dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kami akan bergantung pada kinerja Anda untuk Istana 9 Nether kami untuk mendapatkan wajah kami kembali. Saya dengan tulus akan mematuhi perintah dari Palace Master. Mu Chen menangkupkan tangannya dan tertawa. Mata hitamnya berkedip-kedip dengan kemegahan. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran pertamanya sejak kedatangannya di Great Law Gold Pond. Saat ini, di dunia 1000 besar, itu mirip dengan saat itu, ketika dia baru saja tiba di Akademi Spiritual Surga Utara tanpa ketenaran. Namun, dia tahu bahwa akan ada hari di mana dia akan menonjol di antara banyak jenius mengerikan di dunia 1000 besar dan memenuhi janjinya kepada gadis yang telah dia lewatkan. Dia menunggu hari itu dengan harapan. Pemuda itu mengangkat kepalanya di puncak gunung saat dia melihat ke cakrawala dengan lengkungan lembut perlahan terangkat di sudut bibirnya. Dia gagah dan penuh dengan kepercayaan diri. Luo Li, tunggu aku membunuh dan membantai untukmu. 3 hari berlalu dengan cepat dalam sekejap mata. Ketika matahari ketiga menembus malam yang gelap dan menyinari tanah ini, ketukan genderang yang berat perlahan terdengar di seluruh Great Sky Law. Ketukan drum itu dipenuhi dengan niat bertarung yang gembira, menyebabkan energi spiritual di wilayah ini tampak gelisah. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi cakrawala saat hembusan angin yang tajam terdengar di antara langit dan bumi. Kompetisi Great Law Gold Pond dapat dianggap sebagai acara besar di domain Great Heaven Law. Persaingan untuk itu akan sangat ketat untuk berbagai faksi. Semua orang ingin menonjol dalam kesempatan ini. Untuk mencapai kinerja yang layak, berbagai faksi akan mengirimkan ahli terkuat mereka, berharap untuk meningkatkan prestise faksi mereka di domain Great Heaven Law. Tapi, tentu saja, belum lagi betapa menggodanya Great Law Gold Pond, kekuatan aneh untuk membuat benda surgawi yang berdaulat bahkan lebih sempurna sudah cukup untuk membuat banyak ahli sovereign ngiler. Di kedalaman domain Great Heaven Law berdiri puncak gunung yang megah. Puncak gunung ditutupi dengan warna hijau subur saat cahaya keemasan terpancar dari puncak, menjadi sangat menyilaukan. Itu adalah lokasi Great Law Gold Pond. Puncak gunung ini dikenal sebagai Puncak Gold Pond. Wilayah terlarang di domain Great Heaven Law, masuk dilarang selama waktu yang biasa. Itu hanya dibuka selama kompetisi Great Law Gold Pond, di mana entry diizinkan. Saat ini, niat bertarung sedang meringkuk di bawah puncak Gold Pond saat suara mendidih membumbung di cakrawala. Sekelompok orang kulit hitam menjulur ke ujung garis pandang di bawah gunung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Di bawah gunung, ada 9 panggung batu besar. Panggung batu itu sangat luas dengan niat membunuh yang membubung di langit. Ada 8 faksi berbeda yang kekuatannya tidak biasa yang diam-diam berdiri di atas mereka. Keagungan mereka menggetarkan hati. Panggung batu 9 Nether adalah yang terakhir dan kosong saat ini, tanpa siapapun di atasnya. Adegan ini diperhatikan oleh banyak orang, tetapi itu tidak terduga bagi mereka, karena mereka tahu bahwa tempat Istana 9 Nether telah kosong selama bertahun-tahun. Jadi semua orang sudah terbiasa. Setidaknya, dalam pandangan banyak orang, Istana 9 Nether benar-benar hilang di domain Great Heaven Law. Tepat ketika banyak orang merasa jijik di dalam hati, tiba-tiba ada niat membunuh yang menakjubkan jauh di seberang cakrawala. Sejumlah besar orang mengangkat kepala mereka dan melihat sepetak awan hitam menyapu dan mendarat dengan berat di atas panggung batu itu. Itu adalah pasukan hampir 1000 yang mengenakan baju besi hitam yang diam-diam berdiri tanpa ada kata-kata yang keluar dari mereka. Namun niat membunuh yang dipancarkan dari mereka benar-benar mengangkat alis. Berdiri di depan tentara adalah siluet ramping. Pemuda itu memiliki fitur tampan saat dia dengan tenang mengangkat kepalanya. Tatapannya menatap 8 panggung batu lainnya tanpa rasa takut di pupil hitamnya. Terima kasih guys telah menonton.